Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana? Sudah pada mandi ya? Sudah pada sarapan? Nah, semoga juga sudah ya. Jangan lupa, hari ini kita akan belajar kembali, yaitu tentang mengenal sudut. Minggu kemarin kita telah belajar apa? Ya, kita minggu kemarin telah belajar hubungan garis, titik, dan juga bidang. Kali ini, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang mengenal sudut. Jangan lupa disiapkan bukunya, buku LKS dan juga paketnya juga bisa dibuka. Untuk buku LKS-nya bisa dibuka pada halaman 21 dan buku LKS-nya bisa dibuka pada halaman 132 untuk menyimak pada video, dan pada video ini tentunya pada buku juga. Oke, langsung saja ya, kita mulai pembelajarannya. Baik, di sini pada pagi hari ini kita akan belajar mengenal sudut, yaitu tentang pengertian sudut, penamaan sudut, dan juga jenis-jenis sudut. Nah, di sini perhatikan objek yang berbentuk sudut ini. Nah, di sini ada berapa objek? Ada 6 objek. Ini pada gambar ini, di setiap objek gambar itu tentunya ada sudutnya, ya kan? Nah, pada gambar yang pertama itu ada seseorang yang sedang memanah. Di sini juga sudah ada sudutnya. Nah, ini adalah sudut antara lengan dan juga apa ini? Bisa dikatakan apa ya? Tali pemanah ya. Oke, tali pemanah. Pada gambar yang kedua, ini juga ada orang yang sedang push up. Ini sudutnya juga di antara perut dan juga tangan. Ini juga ada seorang pemancing, yaitu antara ini yang disebut sudutnya itu. Ini ada gambar laptop juga, ini ada sudutnya ya, antara layar dan juga keyboard. Ini juga kursinya dalam bentuknya sudut. Pada gambar yang terakhir ini juga ada sudutnya. Nah, ini adalah yang dinamakan titik sudut. Nah, tanpa kita sadari bahwasanya di lingkungan kita atau di sekitar kita atau pada kehidupan sehari-hari kita itu banyak ya, kita telah melihat sudut-sudut, entah itu sudut ruangan, entah itu sudut manapun ya. Jadi sudut itu intinya matematika itu ada di sekeliling kita tanpa kita sadari. Baik, kita lanjut ya. Nah, pengertian sudut. Sudut adalah terbentuk dari perpaduan atau pertemuan dua sinar garis yang berpotongan pada satu titik sudut. Itu adalah pengertian dari sudut. Pengertian dari besar sudut adalah besarnya kangkang yang terbentuk akibat perpaduan atau pertemuan dua sinar garis atau ruas garis pada satu titik sudut. Nah, ini di sini ada gambar ya. Pada sudut P itu dinamakan dengan titik sudut. Terus PB ini dinamakan dengan sinar garis PB. Terus PA juga ini dinamakan dengan sinar garis PA. Ya. Ini adalah sudut alfa atau bisa dinamakan dengan sudut APB. Paham? Dan selain itu juga besaran sudut ini, nah ini loh, besaran suatu sudut ini antara putaran ya, kita putaran sudut. Nah, dari putaran ini, nah sampai sini, itu besar sudutnya ada 360 derajat ya. Besaran putaran pada sudut ini, nah ini itu 360 derajat. Oke, lanjut. Nah, menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Nah, tentukan
ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, di sini ada gambar jam, jarum jam. Jarum jam ini menunjukkan pukul yang pendek, menunjukkan pada pukul 2, sedangkan jarum jam yang panjang ini menunjukkan pada jarum jam 12. Yang ditanyakan itu berapa ukuran atau besar sudut. Nah, yang ditunjukkan oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 2. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu besar sudut dari lingkaran sudut ini. Dari garis biru ini membentuk lingkaran. Nah, ini tuh besarnya berapa sih? Nah, besarnya itu adalah 360 derajat. Ya. Besar sudut jarum jam, lingkaran jarum jam ini. Nah, apabila ini muter ya. Apabila ini memutar itu 360 derajat. Nah, kemudian kita mencari satu jamnya terlebih dahulu karena ini menunjukkan pukul 2. Pasti kalau menunjukkan pukul 2, jadi ini ada 2 jam ya. Dan kita harus mengetahui terlebih dahulu satu jamnya itu berapa derajat sih. Nah, kita pertama mencari dari 360 derajat dibagi 12. 12 ini dari mana? 12 ini menunjukkan antara jarum jam dari jam 1 sampai 12 ya. 360 derajat dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Sehingga besar sudut setiap satu jamnya adalah 30 derajat. Nah, jadi besar sudut pada pukul 2 adalah, jadi kita tinggal mengkalikan saja, yaitu 2 jam ini, yaitu 2 dikali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi diketahui ya. Jadi sudah diketahui dan sudah terjawab bahwasanya ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 2 adalah berputar sebanyak 60 derajat, sebesar 60 derajat. Baik, lanjut ya. Selanjutnya yaitu penamaan sudut. Sudut di atas bisa disebut dengan, nah ini penamaan sudut. Ini ada sudut B, ada sinar garis BC, dan juga ada sinar garis BA. Maka dari sudut di atas ini bisa dinamakan dengan sudut ABC atau sudut CBA atau sudut B ya. Jadi bisa difahami ya buat adik-adik ya dalam penamaan sudut ini. Lanjut jenis-jenis sudut. Nah, di sini yang pertama ada sudut lancip. Nah, sudut lancip ini besarnya lebih dari 90 derajat. Besarnya itu kurang dari 90 derajat, lebih dari 0 derajat. Ini adalah bentuk dari sudut. Terus yang kedua ini ada sudut tumpul. Nah, di sini ada sudut tumpul. Sudut tumpul ini besarnya lebih dari 90 derajat ya, lebih dari 90 derajat, kurang dari 180 derajat. Ini adalah bentuk sudut tumpul. Ya, jadi tinggal lurus ini, sudut lurus ini besarnya 180 derajat. Kemudian yang terakhir yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, ini adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, kemudian ada juga sudut refleks. Sudut refleks itu adalah sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat, yaitu dari garis biru ini membentuk lingkaran. Ini adalah yang dimaksud dengan sudut refleks, yaitu yang besarnya
antara 180 derajat sampai 380, yaitu besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Itu yang dinamakan sudut refleks. Baik, gimana pada pertemuan kali ini mengenai sudut? Apa adik-adik paham? Semoga, dan saya berharap adik-adik paham ya, dapat memahaminya. Jika masih kurang paham, bisa dipelajari bukunya dan bisa ditanyakan melalui WA group. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan. Nanti apabila nanti sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akan memberikan tugas buat adik-adik. Baik, saya cukupkan terlebih dahulu pada pertemuan pagi kali ini. Apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau masih ada kekeliruan, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.